Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Sabtu 3 September 2021. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya terus menyertai kehidupan kita sekalian yang mendatangkan kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan bagian dari pembacaan kita hari ini, Kitab 2 Tawarik pasal yang pertama. Sebelumnya mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah di dalam Yesus, kami bersyukur hari yang baru Tuhan percayakan pada kami. Kami mau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Mampukan untuk kami dapat mengerti, menghayati apa yang Kau maksudkan, juga menolong kami untuk dapat menerapkannya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang negarawan Romawi bernama Marcus Tullius Cicero pada tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi. Dia pernah mengatakan, ikan membusuk mulai dari kepala. Peribahasa ini ingin mengungkapkan betapa pentingnya karakter dan integritas seorang pemimpin di mata rakyatnya. Jika pemimpinnya bobrok, akan berimbas buruk pada keutuhan berbangsa dan bernegara. Hal ini sangat dipahami oleh Raja Salomo yang sedang memimpin bangsa yang tegar tengkuk, yakni bangsa Israel. Karena itu ia mengajak seluruh rakyatnya ke Bukit Gibeon untuk beribadah kepada Tuhan. Itu yang tertulis dalam 2 Tawarik 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia, menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel, kepada kepala-kepala pasukan 1000 dan pasukan 100, kepada para hakim dan kepada semua pemimpin di seluruh Israel, yakni para kepala puak. Lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaah itu ke bukit pengorbanan yang di Gibeon. Sebab disitulah kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa, hamba Tuhan itu di padang gurun. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik di sini Salomo memilih beribadah dan persembahan korban di Bukit Gibeon. Padahal tabut perjanjian berada di Yerusalem. Menurut para ahli Alkitab, kemah pertemuan tiruan yang dibuat Daud tidak dapat menggantikan kemah pertemuan asli yang dibuat pada zaman Musa dan sekarang berada di Bukit Gibeon. Lagi pula, mezbah tembaga asli yang dipakai berkali-kali untuk kurban bakaran oleh leluhur Israel masih ada di Bukit Gibeon. Itulah yang menyebabkan Salomo mengajak segenap jemaah Israel untuk beribadah dan memberikan korban di Gibeon. Salomo sekali lagi memilih Gibeon karena ia meyakini bahwa di sanalah tempat yang tepat bagi Israel untuk beribadah dan berjumpa dengan Tuhan Allah mereka. Niat baik dan kesungguhan hati Salomo mendapat respon positif dari Tuhan. Ia memberikan kesempatan kepada Salomo meminta apa saja yang diperlukannya. Dikatakan ayat yang ke-7 demikian. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa saja yang hendak kuberikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu-satunya yang diinginkan Salomo hanyalah hikmat Tuhan. Tanpa hikmat Tuhan mustahil baginya dapat memimpin bangsa Israel dan menjadikan kerajaan Daud kokoh selamanya. Ayat yang ke-8 saya lanjutkan, berkatalah Salomo kepada Allah, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia.
Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas semua bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini, sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Berkat berkelimpahan yang Tuhan berikan kepada Salomo menjadikan dirinya sebagai satu-satunya raja yang paling agung, paling bijaksana, dan juga kaya raya dalam sejarah manusia. 11 mengatakan, berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kuingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan yang di Gibeon itu, dari depan kemah pertemuan di Yerusalem, dan ia memerintah atas Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini kita dapat melihat bahwa Salomo lebih mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadinya. Belajar dari Salomo, mintalah hikmat kepada Tuhan agar kita dapat menjadi seorang yang bijaksana, yang dapat memberikan keteladanan, baik itu di rumah, baik itu di kantor, baik itu di sekolah, di kampus, di lingkungan rumah, ya, di gereja, maupun dimanapun kita berada. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, ketika kita meminta hikmat Tuhan dan hidup kita memberikan teladan yang baik, dengan firman Tuhan diterapkan dalam kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Bukankah tujuan Tuhan menebus kita adalah untuk kemuliaan-Nya? Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma pasal 11 ayat 36. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, memuliakan Tuhan adalah ketika kita mau menerapkan apa yang difirmankan Tuhan untuk kita lakukan. Memuliakan Tuhan adalah ketika kita mau menggenapi firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, sehingga hidup kita boleh menjadi teladan bagi orang lain. Pada zaman sekarang ini banyak orang membutuhkan teladan. Banyak orang membutuhkan bagaimana hidup yang baik, bagaimana hidup yang berkenan. Ya, karena itu kita sebagai orang-orang Kristen di dunia ini Tuhan hanya memilih orang-orang percaya. Untuk apa? Untuk menjadi teladan. Karena itu mintalah hikmat kepada Tuhan seperti Salomo, tidak mementingkan kepentingan sendiri, tetapi dia meminta hikmat supaya dapat memimpin sebagai seorang raja dengan penuh kebijaksanaan dan hidupnya menjadi berkat bagi rakyatnya. Dan ternyata Tuhan tambahkan dengan berkat-berkat yang lain. Benar yang dikatakan Tuhan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka yang lainnya akan ditambahkan oleh Tuhan. Jangan cari tambahannya dulu, tapi cari hikmat dan carilah kerajaannya, maka yang lainnya akan ditambahkan. Percayalah Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti Salomo mencari yang lebih utama, ternyata yang dia tidak minta, Tuhan juga berikan. Bahkan dikatakan firman, dia menjadi seorang raja yang kaya raya. Sebelum dan sesudahnya tidak ada yang lebih kaya daripada Salomo. Luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, mintalah hikmat supaya hidup kita menyatakan kemuliaan Tuhan
dengan menjadi teladan bagi sesama, hidup yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur hari ini kami kembali diingatkan dari seorang Raja Salomo yang meminta hikmat dari Tuhan untuk dapat memimpin bangsanya dengan baik. Kami mau belajar bahwa kehidupan kami pun dipilih oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain, sehingga orang lain pun boleh mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus melalui keberadaan kami semua. Karena itu Tuhan, kami mohon hikmat Tuhan supaya kami dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Hidup kami boleh menjadi teladan, baik di keluarga kami, di lingkungan rumah kami, di kantor tempat kami bekerja, di kampus, di sekolah, dimanapun kami berada. Kami boleh menyaksikan Kristus yang ada di dalam diri kami, sehingga boleh menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami dapat menggenapi firman Tuhan. Terima kasih, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.